Kembali lagi di Prime Time News, pemirsa, ada satu hasil yang cukup unik ketika kita lihat suara Ahok turun, tetapi suaranya seperti bergesernya ke Agus Silvi, bukan ke Anies Sandi. Ini kenapa, Mas Seto, penjelasannya? Sebetulnya tidak bisa langsung dikonotasikan seperti itu ya, tetapi memang kecenderungan bahwa Agus Silvi mengalami proses kenaikan itu iya. Walaupun tidak bisa langsung diuji bahwa dari data longitudinal ini berasal dari suara Ahok. Ya. Tetapi yang bisa dilihat sebagai alasan kualitatif adalah, pertama kalau kita lihat tidak mengagetkan, Agus dan Silvi itu terutama ketika masa pendaftaran dimulai sebagai titik nol, mereka memiliki tingkat pengenalan terendah dibandingkan dengan Anies dan Ahok yang sudah memiliki track record, sudah memiliki tingkat pengenalan jauh lebih tinggi sebagai incumbent dan mantan menteri. Sehingga titik start mereka lebih mudah buat mereka untuk kemudian bisa menaikkan elektabilitas karena mereka punya peluang untuk menaikkan tingkat pengenalan. Tingkat pengenalan Agus itu hanya sekitar 60-an%, sementara Ahok sudah di 90-an% saat pendaftaran, Anies sudah di 80-an%. Artinya ruang gerak Agus untuk menaikkan tingkat elektabilitas melalui kenaikan tingkat pengenalan pasca pendaftaran itu lebih besar ruangnya. Jadi itu tidak mengagetkan ketika kita lihat titik start masing-masing. Yang kedua, kalau ini coba dikaitkan dengan orang yang percaya dengan hipotesa bahwa faktor tuduhan penistaan agama, lalu kemudian demo besar yang menyasar Ahok itu kemudian berpengaruh besar, kita akan melihat bagaimana suka atau tidak dalam pemberitaan, dalam isu termasuk sosmed yang muncul, dalam membentukkan persepsi dua nama besar, pasangan nomor 2 dan pasangan nomor 1 itu lebih banyak muncul dalam perdebatan isu itu. Sehingga ketika kemudian pemilih yang katakanlah menjadi bagian dari antitesa incumbent atau antitesa dari Ahok melihat situasi seperti itu, mereka kecenderungan akan lebih mudah melakukan proses blocking kepada Agus, bukan kepada Anies yang dalam pemberitaan besar terkait dengan tuduhan penistaan agama, terkait dengan demo besar, itu berada dalam posisi yang lebih netral. Itu yang menyebabkan seakan-akan kecenderungan dari pemberitaan, bisa dilihat di media monitoring, ini seakan-akan memang sudah jadi pertarungan besar antara dua kubu, antara Ahok dengan Agus. Kalau kita lihat tema besarnya adalah demo besar dengan tuduhan penistaan agama. Itu yang mungkin menyebabkan Agus akhirnya secara elektoral lebih menikmati suara-suara dari pemilih yang memang sudah memposisikan dirinya menjadi antitesa dari incumbent. Kalau kita lihat alasan memilih ini, alasan memilih Agus karena tegas 23,1%, diikuti ganteng, berwibawa, kemudian seagama, anak SBY. Padahal alasan tidak memilihnya ini belum berpengalaman 20,3%. Iya, itu bagian dari bagaimana kita menjelaskan bagaimana preferensi pemilih hanya dari satu kategori saja, yaitu bagaimana orang melihat ini pertarungan personal branding. Kalau dalam konteks pertarungan personal branding, betul. Pemilih ketika melihat calon yang latar belakangnya tentara biasanya mengindikasikan dia tegas. Kemudian kedua, atribut yang lebih personal sifatnya dikatakan di situ ganteng. Berbeda dengan Ahok ketika ditanyakan bagaimana alasan utama sebagai pemilih, kerja nyata nomor 1. Itu berkorelasi linear dengan tingkat kepuasan publik mencapai 63,3%. Yang kedua, tegas, sesuatu yang lebih personal. Terhadap Anies, ramah, baik, intelektual misalnya. Tetapi harus kita ingat bahwa ini bukan sekedar pertarungan personal branding. Pertarungan pilkada juga memiliki variabel lain, diantaranya adalah bagaimana pertarungan isu yang melingkupi pertarungan personal branding di antara kandidat. Dan suka atau tidak, faktor tadi ketika orang bertanya bagaimana efek dari demo besar, bagaimana efek dari kasus hukum yang sedang menimpa Ahok, bagaimana kemudian orang melihat konstelasi politik yang ada di atasnya, nama besar SBY muncul, nama besar Mega, Prabowo dan Jokowi muncul, disitulah kemudian menjadi menarik. Kenapa seakan-akan pertarungan selama sebulan terakhir itu lebih berpusat pada dua nama, Ahok dengan Agus, dikarenakan isu terbesar terkait dengan penistaan agama, tuduhan penistaan agama dan demo besar tadi memang mengerucut kepada dua nama itu. Mengerucut pada nama-nama itu ya.